Ya, hari ini kita masuk dalam materi ini ya, materi dengan topik apa kemarin Bu Nilam sampaikan? Baptisan Roh Kudus ya. Ya Bu. Oke, hari ini kita akan masuk dalam materi baptisan Roh Kudus. Tidak banyak materi ya. Hari ini lebih banyak mungkin kita diskusi. Nah, kalau misalnya tidak sampai nanti 1 jam 40 menit, itu tidak apa-apa. Kalau kita sudah selesai membahas materi ini, kita akan selesai walaupun tidak memenuhi jam perkuliahan kita ya. Tergantung materi, karena materi untuk baptisan Roh Kudus ini tidak terlalu padat. Nah, saudara, untuk meminimalisir waktu untuk yang kita gunakan, langsung saja kita masuk di dalam perkuliahan kita. Ya, sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, pada siang hari ini kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, yang telah memberkati kami dengan kekuatan kesehatan dan juga hikmat yang daripada Tuhan, sehingga seluruh aktivitas kami boleh menjalankannya dan melewatinya dengan baik. Pada siang hari ini kami kembali masuk dalam proses kegiatan belajar mengajar untuk mata kuliah dogmatika 3, mengetengahkan pada hari ini pembahasan tentang baptisan Roh Kudus. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan membimbing, menuntun, dan menyertai kami, memperlengkapi kami dengan segala hikmat surgawi-Mu, sehingga materi yang akan kami sampaikan maupun akan kami dengar, semuanya itu dapat memberkati kami, memberikan pemahaman yang baik bagi kami, dan biarlah semua boleh menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan di surga. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke saudara, langsung saja kita akan membahas apa itu baptisan Roh Kudus. Di dalam kekristenan, baptisan merupakan lambang kematian diri, di mana kita menguburkan manusia lama dan kemudian memulai hidup sebagai manusia baru bersama dengan Tuhan Yesus, serta memberi hidup sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan, saudara. Ya, seorang yang memberi diri dibaptis harus meninggalkan cara hidup yang lama, ya. Kemudian tidak lagi hidup bersama-sama dengan anak-anak dunia, tidak meniru cara hidup anak-anak dunia. Orang yang sudah dibaptis semestinya mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus. Jadi orang yang memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus harus belajar ya untuk hidup seperti Yesus. Nah, hal ini juga ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya dalam Roma pasal 6 ayat 4 yang berbunyi dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bagi orang percaya, tentu baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus atau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berarti itu menunjukkan kesediaan untuk hidup sebagai warga kerajaan sorga dengan hukum kerajaan Allah, yaitu menuruti kehendak Allah, saudara. Ya. Nah, sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan baptisan? Kalau kita merunut ya, arti etimologi dari baptisan itu berasal dari kata baptizo, artinya membasuh, membaptis. Ya, dimana dalam LXX Septuaginta, ya tentu saudara tahu apa itu ya LXX Septuaginta. Istilah baptisan ini memiliki makna yang klasik, saudara, dimana baptisan itu diartikan dengan istilah tenggelam atau ditenggelamkan.
Nanti bisa dilihat dalam Yesaya pasal 21 ayat 4. Nah, istilah baptisan merupakan tanda bagi orang Kristen bahwa ia telah lepas dari dosa dan hidup baru di dalam Kristus. Matius 20 ayat 19, kemudian Roma 6 ayat 4, juga tertulis dalam Galatia pasal 3 ayat 27 dan Kolose 2 ayat 12. Ini menunjukkan bahwa seorang yang sudah dibaptis telah mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi baptisan dapat dianggap sebagai awal hidup yang baru. Yohanes 3 ayat 4 sampai 5. Nah, perlu kita ketahui bahwa istilah baptisan ini khususnya di dalam perjanjian baru memiliki dua jenis yang dapat kita ketahui. Yang pertama adalah baptisan Yohanes Pembaptis dan yang kedua adalah baptisan Yesus. Nah, kita ketahui bahwa baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan air, saudara. Sedangkan baptisan Yesus adalah baptisan Roh Kudus. Markus 1 ayat 7 sampai 8. Nanti saudara bisa melihat kejelasannya di dalam Markus 1 ayat 7 sampai 8. Nah, tetapi perlu juga kita ketahui bahwa persoalan dalam baptisan tidak terletak pada cara apa yang digunakan dalam membaptis. Walaupun istilah baptisan ini telah menjadi perdebatan di kalangan aliran gereja tertentu. Ya, kalau kita merunut dari arti etimologinya, ditenggelamkan atau dibasuh tadi ya, hal-hal ini menjadi perdebatan di dalam kalangan aliran gereja tertentu, saudara. Contohnya gereja Katolik Roma dan banyak aliran di kalangan gereja Protestan juga mempraktikkan baptisan anak karena mereka meyakini bahwa Yesus mengundang anak-anak untuk datang kepadanya. Bandingkan dengan Markus 10 ayat 13 sampai 16, saudara. Namun ada pula gereja-gereja yang hanya membaptiskan orang dewasa yang telah mengaku percaya. Misalnya ada di sini gereja Advent, aliran Pentakosta dan gereja-gereja baptis, saudara ya. GBI juga ya, GBI bahkan gereja Sungai Yordan juga menyelenggarakan baptisan dengan cara menenggelamkan ya. Nah, biasanya gereja-gereja yang seperti ini yang mempraktikkan baptisan selam menganggap bahwa itulah yang paling tepat sesuai dengan arti etimologi dari kata baptisan itu sendiri ya. Nah, jadi selain itu juga ada beberapa gereja yang melakukan proses pengakuan iman atau CD ya. Pengakuan iman terlebih dahulu dilakukan sebelum dibaptis. Misalnya ada juga gereja Katolik, gereja Puritan, gereja Presbyterian, Reform ataupun Calvinis, bahkan Lutheran, serta beberapa gereja Protestan lainnya. Nah, Lutheran ini seperti Bunilam ya, Bunilam selain mengalami yang namanya baptisan percik, tetapi juga ketika kemudian sudah remaja mengikuti katekisasi untuk kemudian di baptis dewasa ya, di CD. Kalau istilah gereja Protestan itu di CD ya. Nah, tapi semua cara-cara baptisan ini adalah cara baptisan yang menggunakan air ya, lebih kepada baptisan Yohanes, saudara ya, di mana baptisan ini kemudian menjadi simbol atau tanda bagi orang percaya sebenarnya bahwa dia sudah menjadi milik Kristus. Tetapi cara baptisan yang dimaksud di sini bukanlah yang terpenting, karena sebenarnya ketika kita berbicara nanti tentang baptisan Roh Kudus, maka kita akan berbicara tentang proses pekerjaan dari Roh Kudus, saudara ya, proses pekerjaan dari Roh Kudus. Nah, sebelum kita memasuk pada materi selanjutnya, mungkin saya bisa meminta dari saudara, baptisan apa yang saudara dapatkan ketika saudara sudah dibaptis? Apakah saudara sudah dibaptis atau belum? Coba mungkin saya sebut saja namanya satu-satu ya, bisa memberikan semacam testimoni ke
kesaksian saudara tentang baptisan saudara. Kalau Bu Nilam dibaptis baptis kecil dan juga baptis dewasa ya, atau DCD, karena awalnya Bu Nilam dari Protestan ya, gereja BNKP. Silakan, mungkin saya mulai dari Meiman. Silakan Meiman. Mana Meiman ini? Masih mengikuti tidak? Ya, mencurigakan ini Meiman ya. Jangan-jangan hanya aktif aja HP-nya tetapi orangnya tidak ada. Selanjutnya Wira. Silakan Ira. Pertanyaannya tadi Bu, soalnya Ira keluar masuk terus. Iya, mengenai ini kesaksian tentang baptisan 1-2 menit saja. Baptisan yang Ira dapat seperti apa? Oh ya, kalau yang Ira dapatkan itu ada 3 sih Bu. Yang pertama itu percik, karena Ira latar belakangnya dari ONKP Protestan dan disidikan juga. Terus yang ketiga pas udah kuliah masuk STT Sangkakala dulu, Ira dibaptis Selam. Itu aja Bu. Oke. Selanjutnya Susi. Kalau dari saya sih Bu, karena saya juga dari background yang berbeda. Waktu dulu saya kecil, baptisan masih kecil, masih bayi Bu, itu dengan percik. Nah setelah tahun 2014 saya baptisan Selam. Yang dulu itu baptisan percik karena saya di agama Katolik Bu, yang yang bayi dibaptis gitu. Oke. Itu saja. Berarti 2 kali ya baptisan percik sama selam ya? Ya, Perciknya waktu masih bayi, kemudian selamnya setelah dewasa atau setelah mengerti atau memahami. Ya, Bu. Lanjut, oke, lanjut Parulian, silakan Parulian. Kalau saya yang pertama waktu kecil kan Bu di gereja aliran Injili itu baptis percik. Yang keduanya saya baptis selam di GSY. Oh, oke. Jadi 2 kali juga ya seperti Susi. Oke, Iberia. Iberia keluar, langsung Risman. Oke Bu, pertama waktu bayi ya biasa karena saya aliran latar belakangnya dari Protestan juga, atau gerejanya setara dengan BNKP lah. Nama gereja saya Amin. Maka itu baptisan percik waktu anak kecil. Dan waktu SMA saya pindah ke karismatik kelas 2. Makanya dibaptis Selam. Oke. Lanjut Roni. Saya 2 kali dibaptis itu dua-duanya baptis Selam Bu. Yang pertama itu waktu sekolah minggu, karena waktu itu ada karena teman baptis. Teman ini lebih dewasa umurnya dari saya. Jadi saya ikut-ikutan kayak gitu. Dia baptis, saya pun ikut baptis kayak gitu. Kita nggak ngerti maksud baptis itu apa kayak gitu. Kemudian setelah dewasa lagi, saya punya inisiatif sendiri untuk minta dibaptis dan minta pengertian sendiri baptis itu apa kayak gitu kan. Jadi saya dibaptis dua-duanya baptis Selam. Karena dari kecil karismatik kayak gitu. Thank you. Oke, Ron. Kemudian ke Weni, silakan Wen. Kalau dari saya hanya menerima 1 kali baptisan saja, yaitu baptisan Selam. Oke, artinya Weni emang dari awal itu ya, sudah ada di gereja karismatik ya? Bukan Bu. Oh bukan. Ya, saya dari Injili Bu. Oh dari Injili, tapi belum pernah mengalami baptisan ya? Iya belum. Oke. Nah, saudara, seperti yang Bu Nilam sampaikan tadi, bahwa bukan cara baptisannya, ya, bukan cara baptisannya, karena mau berapa kali pun kita dibaptis itu tidak masalah, karena itu nanti tergantung memang dari doktrin masing-masing sinode atau aliran gereja ya, yang memberikan dogmanya sendiri, aturan-aturan gerejanya
Apakah itu mengenai baptisan, apakah itu mengenai perjamuan kudus, masing-masing punya aturan sendiri memang. Tetapi kalau kita melihat dari perspektif kitab suci, menunjukkan di sana bahwa baptisan itu apakah dia percik, selam, atau baptisan api, atau baptisan bendera, karena memang ada kisah-kisah tertentu di dalam kitab suci, khususnya di dalam Kisah Para Rasul, ada juga baptisan bendera di sana ya, ketika ada di padang pasir itu kemudian ada orang percaya kemudian dibaptis, ya tidak ada air ya gunakan wadah seadanya, karena baptisan itu hanya sebagai tanda ya, tanda atau lebih kepada apa tadi, simbol bahwa orang itu sudah menjadi milik Kristus. Artinya ada pengakuan bagi diri kita, mengakui bahwa kita ini milik Kristus. Kita perlu memproklamasikan bahwa kita ini sudah menjadi bagian dari tubuh Kristus. Itu sebenarnya makna dari baptisan yang kita alami. Tetapi di dalam topik kita hari ini kita berbicara tentang baptisan Roh Kudus, saudara. Nah, inilah materi selanjutnya yang akan kita bahas tentang baptisan Roh Kudus. Nah, prinsip Alkitab tentang baptisan Roh Kudus. Kalau mengenai baptisan tentu kita akan berbicara tentang kitab Perjanjian Baru, di mana frase baptisan Roh Kudus disebut secara langsung sebanyak 7 kali di dalam Perjanjian Baru ya. Ada di dalam Matius pasal 3 ayat 11, kemudian Markus 1 ayat 8, kemudian Lukas 3 ayat 16, Yohanes 1 ayat 31 sampai 33, kemudian Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 5, kemudian masih Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 15 sampai 17, serta 1 Korintus 12 ayat 13. Mungkin saya akan meminta satu-satu orang akan membaca ini. Matius 3 ayat 11 dibaca oleh Susi. Ya, Matius 3 ayat 11, kemudian Risman membaca Markus 1 ayat 8. Oke. Kemudian Ira baca Lukas 3 ayat 16. Roni baca Yohanes 1 ayat 31 sampai 33. Kemudian Parulian membaca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 5. Kemudian Weni membaca Kisah Para Rasul 11 ayat 15 sampai 17. Ya. Iberia membaca 1 Korintus 12 ayat 13. Silakan saudara, sesuai dengan urutan tadi. Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Lanjut. Markus 1 ayat 8 ya Bu ya? Betul. Markus 1 ayat 8 berbunyi demikian, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Itu Markus ya? Salah Bu. Ini saya baca Lukas. Oh Tuhan tuh. Bentar Bu. Melayang-layang pikiranmu Risman. Oh Tuhan, kok sampai Zakaria segala. 8. Oke. Ya. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Oke, lanjut. Lanjut, Ira kayaknya turun ya. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh
Kudus, dan dengan api. Oke. Lanjut. Yohanes 1 ayat 31 sampai 33 ya, Bu? Oh, tidak. Yohanes pasal 1 ayat 31 sampai 33 ya. Betul. Oke. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Oke, lanjut. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Oke, lanjut Weni. Kisah Rasul pasal 11 ayat 15 sampai 17. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Ayat 16. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-17. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Oke, lanjut yang terakhir. 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Amin. Nah, saudara, kalau membaca tadi Matius 3 ayat 11, Markus 1 ayat 8, Lukas 3 ayat 16 tadi, itu berbicara tentang ini ya, baptisan Yohanes dan baptisan Yesus ya. Dalam ayat-ayat ini baptisan Roh Kudus dibedakan dengan baptisan air yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, frasa baptisei en pneumati ini selalu diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai baptisan dengan Roh Kudus. Nah, perhatikan preposisi en. En di sana diterjemahkan oleh LAI sebagai dengan, saudara. Ya, sebagai dengan. Nah, kita tahu bahwa baptisan Yohanes Pembaptis adalah apa? Baptisan air. Sedangkan baptisan Yesus adalah baptisan Roh Kudus. Walaupun tadi ada penambahan frasa atau kata baptisan Roh Kudus dan baptisan api ya, dengan Roh Kudus dan api ya, dan dengan api. Tapi api di sana adalah menjadi simbol, sebenarnya simbol dari Roh Kudus juga ya. Oke, selanjutnya kita bisa melihat bagaimana terjemahan dari preposisi en di dalam frasa baptisei en pneumati di dalam teks-teks dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apakah terjemahan N yang diberi oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu sudah tepat atau belum? Mari kita bisa lihat bahwa sebenarnya di dalam kitab suci kita, khususnya di dalam PL maupun PB ya, PL maupun PB. Kalau bicara PL tentu kalau sudah diterjemahkan ya di dalam bahasa Yunani, maka preposisi en ini digunakan sebanyak 275 kali dalam kitab suci kita, saudara. Dan juga memiliki banyak sekali arti. Antara lain bisa diartikan di,
di dalam, ke dalam, pada, untuk, dengan, oleh, dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat analisa gramatikal dari preposisi n, maka preposisi n itu di dalam kalimat merupakan kasus datif, saudara. Siapa yang masih ingat apa itu kasus datif? Ada? Datif itu masalah yang secara tidak langsung. Betul sekali, objek tidak langsung. Ya, jadi preposisi datif itu adalah preposisi n itu merupakan kasus datif. Jadi kedudukannya dalam kalimat adalah sebagai objek tidak langsung. Nah, kita tahu bahwa ada beberapa jenis kasus datif. Ada datif alat, kemudian ada datif tempat, ada datif waktu, saudara ya. Ada datif waktu dan lain-lainnya. Nah, kalau misalkan ya preposisi n dianggap sebagai datif alat, ya, sebagai datif alat ya, artinya Roh Kudus itu adalah alat, maka terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dapat dianggap tepat menggunakan preposisi dengan, ya, baptisan dengan Roh Kudus, ya, baptisan dengan Roh Kudus. Tetapi kalau misalkan ya preposisi n dianggap sebagai datif tempat atau lokatif, maka terjemahannya dapat menggunakan preposisi dalam, artinya baptisan dalam Roh Kudus. Nah, ini akan menjadi diskusi kita. Tolong dicatat, saudara. Ya, saudara catat. Diskusi pertama kita yang menjadi pertanyaan, apakah peran Roh Kudus dalam peristiwa baptisan? Apakah Roh Kudus berperan sebagai alat atau tempat atau bahkan malah pelaksana baptisan? Ya, itu adalah diskusi pertama kita, saudara. Saya akan membuatnya di ruang chat supaya saudara juga bisa. Ya, mungkin kita bisa diskusikan ini. Ini kita belajar menganalisa ya teks. Dalam hal ini adalah penggunaan preposisi n di dalam baptisan dengan Roh Kudus. Kalau kita berbicara apa yang sudah diterjemahkan oleh LAI. Makanya tadi kan Bu Nilam suruh baca semua teks itu, teks-teks yang ada baptisan Roh Kudus. Nah, menurut saudara, baptisan Roh Kudus di sana, khususnya untuk menerjemahkan N tadi, mana yang lebih tepat? Apakah peran Roh Kudus berkaitan dengan peran Roh Kudus? Apakah Roh Kudus dalam peristiwa baptisan Roh Kudus itu adalah sebagai alat atau sebagai tempat atau malah sebagai pelaksana baptisan? Kalau pelaksana berarti dia bisa menjadi subjek, ya, atau objek langsung, akusatif ya. Karena kalau objek langsung itu bisa berperan sebagai subjek. Misalkan nih, kalau dalam bentuk kalimat negatif ya, dalam bentuk kalimat negatif dia akan subjek bertindak objek bertindak sebagai pelaku. Kita tahu itu di dalam struktur dalam struktur kalimat, kalau dia kalimat aktif ya, kalimat aktif atau kalimat aktif, contohnya Mira melakukan atau Mira membuat kue. Artinya pembuat kue itu adalah Mira. Mira di sana sebagai subjek. Tapi kalau dia kalimat pasif, maka dia akan diterjemahkan seperti ini. Kue dibuat oleh Mira. Kue dibuat oleh Mira. Di mana Mira di sana posisinya sebagai objek langsung, tetapi sekaligus sebagai pembuat kue. Itu yang kita maksud. Nah, dalam baptisan Roh Kudus tersebut, seperti apakah peran Roh Kudus? Kita harus melihat, saudara. Silakan.
Saudara bebas melihat atau mencari sumbernya sambil Bu Nilam juga lihat teksnya dalam interlinear. Silakan. Yang sudah mau menanggapi silakan langsung saja bicara. Matius 3 ayat 11. Ada yang mau menanggapi? Roni, Bu. Oh, silakan Ron. Yang saya ketahui peran Roh Kudus dalam baptisan itu, yang pertama itu dia itu sebagai apa sih namanya? Sulit. Bu, sebentar Bu, saya apa lagi? Apa namanya? Dia itu sebagai melahir barukan itu di bagian apa ya kira-kira? Bu, maaf saya belum siap Bu, sorry. Oke, tidak apa-apa. Oke, ya. Ya, jadi yang menjadi pertanyaan, apakah peran Roh Kudus dalam peristiwa baptisan Roh Kudus tersebut? Apakah dia sebagai alat atau tempat atau malah pelaksana baptisan? Bu, ya, Parlian, Bu. Silakan. Kalau Parlian. menurut saya Roh Kudus itu berperan sebagai pelaku. Oke. Yang melakukan baptisan Roh Kudus itu. Alasannya? Saudara harus memperhatikan konteks juga ya, konteks. Kalau memang dia sebagai pelaku, berarti tidak boleh diterjemahkan dengan atau dalam. Harus diterjemahkan oleh. Jadi baptisan oleh Roh Kudus. Ya kan? Betul tidak, Pak Rulian? Tapi kalau Roh Kudusnya menjadi alat, terus siapa yang membaptisnya gitu, Bu? Makanya perhatikan konteks. Pasti akan terlihat di sana. Ibu, silakan Susi. Mau mencoba ya Bu ya. Nah, kalau menurut Susi itu gini, kan Roh Kudus ini adalah suara Susi terputus. Ya kalau jaringanku nggak terlalu bagus sih. Kan Roh Kudus ini adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal gitu. Nah, pribadi ketiga ini dia tidak berbeda, mereka semuanya setara gitu kan, sama-sama memiliki kuasa dan juga otoritas, yang artinya aku setuju dengan pendapatnya Pak Rulian bahwa dialah pelakunya, dialah pelaksananya seperti itu Bu, karena dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu sendiri kayak gitu. Oke, berarti sudah ada satu pendapat pertama ya, bahwa dalam baptisan Roh Kudus, peran Roh Kudus adalah sebagai pelaku pembaptis. Iya, Bu. Oke. Lanjut. Ada lagi pandangan lain? Mana ini Meiman? Bu, Roni, Bu. Silakan Ron. Kalau menurut saya sendiri, Roh Kudus itu sebagai pelaku, dia di bagian hati masalahnya, atau bagian kerohaniannya itu sendiri, di dalam diri orang yang akan dibaptis seperti itu. Kalau yang saya maksud itu di bagian dalamnya, kayak bukan pelaksana yang membaptis dia kayak gitu, bukan, tapi dia pelaku. Yang lebih jelasnya itu saya baca di dalam 2 Petrus ayat yang pasal pertama ayat yang ke-21 itu
mengatakan seperti ini, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ini yang pertama itu peran dia dalam baptisan itu sebagai yang mewahyukan firman Tuhan itu sendiri. Sedangkan yang kedua itu dia melahirbarukan dan mengubah orang berdosa. Itu ada di dalam kitab Yohanes 3 ayat 8. Dan yang ketiga itu dia mempertumbuhkan iman melalui pendengaran akan firman yang telah diwahyukan itu sendiri. Itu terdapat di dalam Roma 10. Dan yang keempat itu dia membangun atau menghidupkan hati yang selama ini telah membeku. Itu terdapat di dalam Yeskiel. Itu kayak gitu Bu menurut saya. Iya, tapi kita berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Ya, kita berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Oh, bukan perannya ya Bu ya? Ya, bagaimana? Bukan perannya ya? Ya, makanya di sini baptisan Roh Kudus itu seperti apakah peran Roh Kudus dalam frase tersebut? Bukan secara umum. Yang Roni maksud itu kan peran Roh Kudus secara umum. Nah, sedangkan yang Bu Nila maksud di dalam frase baptisan Roh Kudus, istilah Roh Kudus di sana itu berperan sebagai apa? Apakah dia sebagai pelaku pembaptis? Apakah dia sebagai alat? Atau sebagai alat atau sebagai alat atau instrumen? Atau sebagai wadah, tempat? Ya, atau tempat atau di karena kita ketahui itu ada beberapa jenis datif ya, ada datif lokatif, ada datif alat, maka berkenan dengan itu. Nah, kita tahu bahwa di dalam preposisi n di dalam frase baptisan baptisai n pneumati itu tadi, maka n ya, preposisi n itu adalah kasus datif dia. Kasus datif. Nah, makanya Bu Nila mempertanyakan kepada saudara terkait dengan frasa tersebut. Ya, seperti apa peran Roh Kudus yang tertera di dalam frasa tersebut? Tidak secara keseluruhan tentang karya Roh Kudus atau peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Tidak. Coba Risman, Bu. Silakan Risman. Yang saya di sini lebih ke alat ya Bu ya, kalau menurut saya. Oke, alasannya? Karena mempersatukan. Mempersatukan karena kita baptisan Roh Kudus itu terjadi ketika seseorang dilahirkan baru atau percaya kepada Kristus dulu, maka dia dipersatukan dengan tubuh Kristus, dengan orang-orang percaya lainnya. Itu menurut saya sih. Oke, berarti kamu mengatakan bahwa n di sana preposisi n diterjemahkan dengan preposisi dengan. Kalau kamu mengatakan itu adalah Roh Kudus sebagai alat di sana. Artinya setuju dengan tafsiran yang digunakan oleh LAI. Karena kalau saudara baca di sana kan LAI menerjemahkan baptisan dengan Roh Kudus. Roh Kudus. Ya. Yang lain, oke. Bunilam terima statementnya siapa Risman? Ada pandangan lain tadi? Iberia, Bu. Silakan Iberia. Kalau saya setuju dengan pandangan Risma, Bu, karena kalau Roh Kudus itu dikatakan sebagai alat. Di mana dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 saja mengatakan bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sudah jelas menurut saya itu, Bu, Roh Kudus itu sebagai alat untuk manusia itu kan setiap manusia yang sudah dibaptis itu menandakan bahwa mereka percaya kepada Yesus dalam arti lahir baru. Berarti Roh Kudus itu menjadi alat untuk menjadikan manusia kelahiran baru, Bu. Itu sih menurut saya sebagai alat. Oke. Selanjutnya ada lagi? Dari saya, Bu. Silakan. Kalau saya baptisan Roh Kudus itu lebih ke alat sih, Bu. Oke. Alasan saya memilih ini karena kalau kita lihat
sendiri dari baptisan Roh Kudus ini merupakan suatu karya Roh Kudus di mana Roh Kudus melahirbarukan seseorang dan menyatukan orang percaya dengan Kristus bersama dengan orang percaya lainnya, Bu. Oke, alat ya. Alat kan, bukan pelaku baptisan. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau memberikan masukan untuk kita diskusikan? Ada tanggapan dari Parulian maupun Susi jikalau peran dari Roh Kudus di sana adalah sebagai alat, di dalam baptisan Roh Kudus tersebut. Ada tanggapan Ira, Bu? Oh, silakan Ira. Menurut saya peran Roh Kudus itu adalah dia berperan sebagai pelaku sendiri. Karena kita bisa tahu bahwa manusia dibaptis karena sudah tahu yang namanya kelahiran baru. Itu aja, Bu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya Meman, Bu. Ya. Kalau menurut saya sih pekerjaan itu untuk yang menggerakkan. Halo. Ya. Silakan Meman. Suara saya kedengaran nggak sih, Bu? Terdengar. Itu menurut saya sih pekerjaan itu untuk menggerakkan seperti alam semesta, menggerakkan hati untuk percaya kepada Allah yang benar dan sebagainya. Yang penting itu bergerak, Bu. Dia lah yang menggerakkan segala sesuatu. Tanpa dia maka segala sesuatu tidak akan bisa bergerak. Karena pada dasarnya pada bahwa yaitu energi. Itu menurut saya, Bu. Oke, itu pandangan Meman. Lanjut, ada lagi? Oke saudara, mari kita lihat sejenak. Kalau saudara itu lebih banyak memberikan komentar terkait peran Roh Kudus secara umum. Tetapi Bu Nilam sedang mengajak saudara itu meneliti frase di dalam 7 ayat firman Tuhan, ya. 7 ayat firman Tuhan yang mana di dalamnya ada frase baptisan Roh Kudus, ya kan? Nah, baptisan Roh Kudus itu kalau kita melihat dari Alkitab bahasa aslinya adalah baptise en pneumati. Nah, ternyata di dalam frase baptisan Roh Kudus itu ada preposisi en, saudara, ya, ada preposisi en. Nah, preposisi en ini menentukan apa peran Roh Kudus di dalam baptisan Roh Kudus, ya. Nah, tadi Bu Nilam sudah jelaskan bahwa preposisi en di sana, ya, preposisi en itu merupakan kasus datif, ya. Kasus datif, ya, memang bisa diterjemahkan oleh, bisa diterjemahkan bisa diterjemahkan dengan, bisa diterjemahkan di dalam, ya, atau dalam dan lain sebagainya. Nah, mari kita melihat kalau kita terjemahkan preposisi itu dengan preposisi oleh. Nah, kalau oleh yang kita berikan, maka terjemahannya adalah baptisan oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita terjemahkan oleh di sana, maka akan tabrakan dengan analisa konteks yang kita lakukan. Karena konteks di sana berbicara bahwa yang melakukan baptisan itu adalah
Tuhan Yesus, saudara. Pribadi Allah yang ketiga. Coba dibaca sekali lagi. Ya, mungkin bisa dibaca dalam Matius 3 ayat 11. Silakan dibaca. Matius 3 ayat yang ke-11. Ya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya. Ini adalah kesaksian dari Yohanes Pembaptis sendiri yang mengatakan bahwa kemudian daripada aku datang yang lebih kuat dari aku, adalah Dia yang apa tadi? Adalah Dia. Ya. Dia yang datang kemudian daripada aku lebih berkuasa daripada aku. Nah, Ia di sana kata Yohanes Pembaptis, Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Bahkan pengakuan Yohanes Pembaptis juga mengatakan, aku tidak layak melepas kasutnya. Kasut itu apa? Kasut itu adalah alas kaki ya. Jadi membuka sepatunya saja saya tidak layak. Nah, siapa yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis? Tentu di sana adalah pribadi Yesus, yang mana pada saat itu sedang dinanti-nantikan kedatangannya, ya, kelahirannya, saudara. Ini adalah kesaksian dari Yohanes Pembaptis yang menyaksikan akan kedatangan Yesus, ya, di dunia, ya. Nah, jadi kemudian Yohanes Pembaptis menyaksikan bahwa Yesuslah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Yesuslah yang menjadi pelaku pembaptisan Roh Kudus. Oke, sehingga tentu di sana baptisan Roh Kudus di sana preposisi n yang ada di dalam baptisan Roh Kudus itu tidak bisa kita terjemahkan dengan oleh, karena Roh Kudus di sana bukan pelaku pembaptis. Yang pelaku pembaptis dalam teks tersebut, dalam frase tersebut adalah Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak bisa menerima kalau kita menerjemahkan oleh. Nah, sekarang kembali lagi, apakah itu alat? Nah, kalau kita mengakui alat, maka kita akan setuju dengan apa yang dinyatakan oleh LAI. Baptisan dengan Roh Kudus. Artinya, ketika Yesus sebagai pelaku pembaptis, maka Roh Kudus di sana sebagai alat. Alat untuk apa? Ya kan? Apa fungsi baptisan dalam hidup orang percaya? Nah, kalau baptisan itu adalah baptisan Roh Kudus, maka tentu baptisan Roh Kudus pasti akan memberikan sesuatu yang baru bagi orang yang sudah dibaptis tersebut. Setidaknya dia memiliki kemenangan di dalam Kristus. Dan kemudian selanjutnya, mungkin minggu depan kita akan membahasnya, dia akan memiliki apa? Berbagai karya ya di dalam hidupnya yang diperbuat oleh Roh Kudus, mengaktifkan hidupnya untuk memiliki berbagai karunia. Artinya kalau baptisan dengan Roh Kudus, maka kita terjemahkan di sana sebagai alat. Sesuai. Ya, jadi Roh Kudus di sana adalah sebagai alat yang akan mengaktifkan roh orang percaya yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Jadi kalau kita melihat nanti dari Kisah Para Rasul pasal 2, ya, kemudian ketika kita kemudian, artinya ini kan masih dalam bentuk janji ya, ketika kita berbicara tentang Matius 3 ayat 11 tadi, tetapi ketika kita kemudian masuk nanti di Kisah Para Rasul pasal 2 tersebut, ya, kita bisa melihat bahwa ketika Roh Kudus itu turun, terjadi yang namanya baptisan Roh Kudus, maka orang-orang percaya yang berkumpul di satu tempat pada masa itu, ya, murid-murid Yesus pada masa itu yang berkumpul di satu tempat bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa. Itu adalah salah satu karunia, saudara.
hasil dari apa? Baptisan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus di dalam frase yang dijanjikan tersebut atau dalam frase baptisan dengan Roh Kudus, kita bisa menganggap bahwa Roh Kudus di sana adalah sebagai alat. Oke ya? Sebagai alat, karena pelaku pembaptis adalah Yesus. Seperti yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Oke. Nah, bagaimana dengan dalam Roh Kudus? Saudara, nanti mungkin saudara akan membaca berbagai jurnal, dan ada salah satu jurnal yang menerjemahkan, katanya tidak tepat LAI menerjemahkan dengan apa? Preposisi dengan. Jadi penulis jurnal ini mengatakan itu harus diterjemahkan dalam. Artinya dalam Roh Kudus, artinya Roh Kudus sebagai wadah, sebagai tempat, ya. Jadi dia menganggap bahwa baptisan yang dilakukan Yesus itu terjadi di dalam Roh Kudus. Kalau di dalam Roh Kudus, Roh Kudus di sana adalah alat, tempat, wadah. Kok alat? Sebagai lokatif, ya, tempat atau wadah. Kalau dia sebagai wadah, apa fungsinya dalam Roh Kudus? Ya kan? Tapi kalau Bunilam sejujurnya lebih setuju dengan terjemahan LAI menggunakan kata dengan. Lebih setuju bahwa Roh Kudus di sana adalah alat, bukan sebagai tempat, apalagi sebagai pelaku. Mengapa bukan sebagai tempat dia? Karena ketika Yesus melakukan baptisan itu, baptisan Roh Kudus itu, kalau misalnya baptisan di dalam Roh Kudus, agak janggal menurut Bunilam. Karena kalau kita melihat bukan kita yang ada di baptisan di dalam Roh Kudus itu, ketika kita dibaptis, bukan kita yang ada di dalam Roh Kudus pada akhirnya, tetapi firman Tuhan berkata bahwa Roh Kuduslah yang mendiami orang percaya, orang yang sudah menerima baptisan. Jadi itu argumennya Bunilam menanggapi hal tersebut. Ketika ada orang yang menulis tentang baptisan di dalam Roh Kudus, kalau menerjemahkan frase tersebut. Dalam hal ini Bunilam lebih setuju terjemahan LAI yang mengatakan baptisan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus di sana adalah sebagai alat yang membuat orang yang dibaptis itu kemudian aktif melakukan pekerjaan Kristus, yang mana kemudian Roh Kudus sebagai alat di dalam hidup orang percaya itu kemudian bisa memampukan orang yang sudah dibaptis Roh Kudus oleh Yesus tersebut memiliki karunia-karunia untuk memberkati orang lain juga. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan pandangan saudara? Tentu saya tidak akan memaksakan saudara ya terhadap pandangan saudara. Itulah yang kita kerjakan atau kita analisa pada siang hari ini. Oke, mari kita masuk pada pembahasan berikutnya. Ya, kita harus melihat seperti apakah sejarah baptisan Roh Kudus. Nanti masih ada bahan diskusi kita. Bahan diskusi nanti akan kita diskusi lagi. Langsung saya masukkan di ini saudara, supaya saudara bisa nanti menganalisa atau memahami pertanyaannya. Namun sebelumnya kita akan masuk dalam penjelasan materi. Oke saudara, sejarah baptisan Roh Kudus. Mari kita lihat. Setelah Bunilam jelaskan sebelumnya bahwa baptisan Roh Kudus mengambil latar belakang peristiwa Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ya, di mana banyak orang menganggap bahwa kitab Kisah Para Rasul ini adalah kisah perbuatan Roh Kudus, terutama yang berhubungan dengan
baptisan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dan dipimpin Roh Kudus, saudara. Nah, Alkitab mencatat bahwa peristiwa turunnya Roh Kudus hanya terjadi satu kali. Ya, hanya terjadi satu kali, yakni pada peristiwa Pentakosta, di mana semua orang percaya berkumpul. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13, saudara. Nah, walaupun pada peristiwa tersebut secara hurufiah tidak tertulis tentang baptisan Roh Kudus, akan tetapi berdasarkan analisa konteks, peristiwa turunnya Roh Kudus disebut sebagai peristiwa pemenuhan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, kemudian peristiwa pencurahan Roh Kudus, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 18 sampai 33, kemudian bisa juga pemberian karunia Roh Kudus, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Nah, saudara, istilah-istilah tersebut memiliki makna yang sama dengan baptisan Roh Kudus. Nah, itulah sejarah dari Roh Kudus, ya. Baptisan Roh Kudus, di mana latar belakangnya diambil dari peristiwa Pentakosta. Roh Kudus itu hanya terjadi sekali, saudara. Ya. Tetapi mungkin yang perlu kita perhatikan di sini bahwa peristiwa yang terjadi satu kali itu dianggap sebagai peristiwa second blessing, ya, dianggap sebagai peristiwa second blessing atau berkat kedua. Nah, penjelasannya seperti berikut. Saudara, pada umumnya ada orang yang memandang baptisan Roh Kudus sebagai peristiwa berkat kedua. Nah, hal ini tidak salah bila interpretasinya diletakkan pada metode hermeneutik yang tepat, saudara. Tetapi perkembangan pemahaman istilah ini setidaknya memiliki dua kesalahan. Yang pertama, kita bisa melihat kesalahan dalam melihat atau menafsirkan pengalaman para rasul, kemudian sejarah gereja, ya, kemudian bapak-bapak gereja. Bila kita cermati, dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada orang yang memiliki pandangan ekstrim tentang baptisan roh. Ya, memang kecuali beberapa gerakan sektarian atau gerakan yang memisahkan diri dari gereja induk pada mulanya, ya. Gereja induk itu katakanlah dari Katolik ke Protestan. Kemudian dari Protestan itu kemudian muncullah pendiri gereja Metodis, yakni John Wesley, yang mengatakan bahwa orang percaya tidak cukup menerima Tuhan saja sebagai juru selamat, saudara. Ya, menurut John Wesley bahwa memerlukan yang namanya pengalaman atau second touch, ya, yang mana ini berhubungan dengan second blessing. Jadi menurut John Wesley, seorang yang menerima Tuhan, dia harus menunggu hari, mengalami pengalaman baru, jamahan Tuhan, dan baptisan Roh Kudus. Nah, tentu ada beberapa akibatnya kemudian, saudara. Akibatnya dalam kehidupan orang percaya pada masa itu, khususnya sampai sekarang, ya, orang-orang yang mengikuti aliran dari John Wesley ini yang lebih menuntut hidup kudus, merasa kehidupan mereka yang paling baik dibanding dengan aliran-aliran gereja yang lain. Ya, karena tuntutannya apa? Tuntutannya harus menjaga kesucian hidup, kekudusan hidup. Makanya kalau aliran-aliran kemudian salah satu aliran dari John Wesley ini adalah Arianisme, ya. Aliran ini apa sih namanya? Yang Pentakosta itu Armenian, aliran Armenian menganggap bahwa keselamatan bisa hilang. Karena apa? Ini dari isu seperti ini, saudara. Karena apa? Bahwa orang yang sudah menerima Yesus masih membutuhkan, ya, harus menunggu, harus menerima baptisan Roh Kudus, harus disertai dengan pengalaman-pengalaman hidup kudus supaya sempurna keselamatannya. Itu dia. Nah, saudara,
hal ini kemudian memunculkan masalah-masalah, sebenarnya masalah-masalah di mana akibatnya orang yang punya pengalaman baru, ya kan, karena merasa harus ada second thoughts ini tadi, merasa bahwa hidup mereka lebih tinggi dari mereka yang hanya menerima Tuhan, bertobat dan lahir baru, ya. Jadi baptisan Roh Kudus dianggap sebagai pengalaman Kristen yang tertinggi, sehingga orang tak lagi mementingkan lahir baru. Jadi orang nggak mementingkan yang namanya pertobatan sejati, ya, hanya mengejar-ngejar second thoughts tadi dan memandang rendah orang Kristen yang tidak mengalaminya serta menganggap bahwa gereja lain tidak memiliki Roh Kudus. Itu bahayanya ketika munculnya istilah second blessing ini. Ada kesalahan ya dalam menafsirkan. Nah, saudara, kesalahan kedua adalah kesalahan eksegetis dan hermeneutik, yaitu kesalahan dalam menentukan makna yang tepat dari pernyataan firman Tuhan dan kesalahan dalam menetapkan prinsip-prinsip penafsirannya. Misalnya nih, salah satu prinsip umum dalam menafsir firman Tuhan adalah harus menafsirkan setiap teks menurut ajaran Alkitab secara keseluruhan. Jadi tidak boleh berdiri sendiri. Makanya di dalam hermeneutik ada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya pertama harus melakukan yang namanya tafsiran secara literal. Kemudian harus melakukan tafsiran secara kontekstual. Kemudian harus melakukan tafsiran secara gramatikal. Kemudian melakukan tafsiran secara historikal. Kemudian melakukan tafsiran secara teologikal atau teologis. Nah, setelah ini dilakukan, maka dibuatlah kesimpulan sementara. Hasil kesimpulan sementara yang saudara dapatkan, bandingkanlah dengan berbagai penulis-penulis buku tafsiran dari teks yang saudara tafsir. Nah, tentu di sana nanti ada yang mungkin sesuai dengan tafsiran saudara, ada juga yang berbeda. Disitulah kemudian terjadi yang namanya perkembangan keilmuan kita, saudara. Karena hasil tafsiran kita bandingkan dengan para penafsir yang lain, ya, khususnya dalam buku-buku tafsiran. Sehingga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa tafsiran yang benar adalah apa yang sudah kita tafsirkan. Tentu kita memberikan bukti-bukti serta alasan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan, ya, langkah-langkah hermeneutiknya sudah kita lakukan dengan baik, ya. Nah, tapi pada dasarnya banyak terjadi kesalahan dalam penafsiran saudara. Karena apa? Tidak melakukan langkah-langkah eksegetis atau langkah-langkah hermeneutik yang baik, ya. Jadi langkah-langkahnya adalah kita harus juga membandingkan satu teks dengan teks lain dalam kitab suci, kemudian dengan teks-teks lain dalam buku yang ditulis oleh para penulis yang sama, seperti yang Bu Nilam sampaikan tadi. Nah, saudara, apakah kita bisa mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus dapat dianggap sebagai peristiwa second blessing? Ya, bisa saja. Mengapa bisa? Tergantung dari tafsiran kita, ya, bahwa baptisan Roh Kudus bisa kita anggap sebagai peristiwa second blessing, tentu tergantung pada objek penerima dari baptisan Roh Kudus, saudara. Ya, tergantung dari penerima atau tergantung pada siapa penerima dari baptisan Roh Kudus tersebut. Ya. Nah, kalau kita melihat, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5, ya, menuliskan bahwa kelompok yang menerima baptisan Roh Kudus adalah orang-orang Yahudi yang sudah lama percaya dan menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Nah, artinya di sini kita bisa mengatakan bahwa berdasarkan penelusuran kitab Kisah Para Rasul, maka penerima baptisan Roh Kudus adalah mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebelum peristiwa Pentakosta, saudara. Artinya ada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sebelum peristiwa Pentakosta.
Karena dikatakan tadi bahwa Pentakosta itu hanya sekali terjadi, peristiwanya yang terjadi satu kali. Hanya dalam pas peristiwa Pentakosta yang dialami oleh para pengikut Yesus pada masa itu. Hanya sekali, saudara. Jadi baptisan Roh Kudus itu hanya sekali karena terjadinya pada peristiwa Pentakosta tersebut. Nah, mengapa kita bisa menganggap bahwa baptisan Roh Kudus itu merupakan juga bisa kita anggap sebagai second blessing? Karena apa? Karena memang sebelum peristiwa Pentakosta sudah ada para pengikut Yesus, sudah ada yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian para pengikut Yesus itu dijanjikan yang namanya apa? Penolong bagi mereka. Artinya kita bisa menganggap dijanjikan bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Artinya kita bisa menganggap bahwa sebelum peristiwa Pentakosta para murid Yesus belum menerima yang namanya apa? Baptisan Roh Kudus. Itu masih dalam bentuk janji yang diberikan Tuhan kepada mereka bagi para pengikut yang setia kepadanya. Bu. Oke. Ya, silakan. Bu, maaf. Jadi waktu ketika Yohanes membaptis mereka itu masih dalam bentuk air, baptisan air, sedangkan Roh Kudusnya bentuk air. Oh. Betul. Artinya itu kan masih akan kan, bahasanya akan. Artinya dia itu sedang akan terjadi gitu, tapi belum terjadi. Belum terjadi. Sebelum peristiwa Pentakosta, artinya itu sebenarnya masih bentuk pengharapan bagi mereka. Kalau istilahnya lebih kental lagi kita katakan masih dalam bentuk nubuatan, saudara, bagi mereka. Karena itu masih dalam bentuk janji. Baru tergenapi di dalam peristiwa Pentakosta itu. Jadi sebelum peristiwa Pentakosta tidak ada yang namanya baptisan Roh Kudus. Bu, ya. Jadi waktu itu ketika orang percaya mengikut Yesus itu belum ada roh Allah atau Roh Kudus dalam diri mereka dong ya? Kalau dibilang belum ada tidak mungkin. Karena apa? Karena di dalam PL sendiri dikatakan Roh Tuhan keluar masuk dalam diri Saul. Oke. Ya. Nah, ketika kemudian di dalam PB Roh Kudus itu mendiami hidup orang percaya. Tetapi kan kita berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Oke. Artinya baptisan Roh Kudus kita anggap dia sebagai alat tadi ya. Kalau kita sama-sama setuju sebagai alat. Nah, Roh Kudus sebagai alat itu fungsinya apa? Kalau di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu menjelaskan itu salah satu fungsinya apa? Menjadikan orang-orang itu memiliki apa? Skill ya untuk berbahasa dengan bahasa yang berbeda. Beda, itu salah satu skill ketika terjadinya baptisan Roh Kudus. Nah, sebelum itu kan tidak ada. Apakah sebelum peristiwa Pentakosta apakah murid-murid Yesus menyebarkan Injil? Belum kan? Belum, Bu. Belum, baru setelah itu. Nah, itu salah satu juga adalah hasil dari baptisan Roh Kudus bagi mereka. Nah, bukan masalah berdiam, tinggal atau tidak. Sekarang kan kita berbicara kalau berdiam atau tidak itu adalah fungsi Roh Kudus dalam sebagai pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, saudara. Tetapi kan kita berbicara tentang baptisan di mana Roh Kudus di sana bukan berfungsi sebagai pembaptis, pelaku, tetapi dia sebagai alat yang mengaktifkan. Jadi mengaktifkan roh kita untuk roh orang percaya pada masa itulah ya, roh orang percaya. Kita berbicara konteks PB dulu, mengaktifkan roh orang percaya untuk kemudian bisa memberitakan Injil, bisa memiliki skill berbahasa dalam bahasa yang berbeda-beda sesuai dengan orang-orang yang dari berbagai negara dan bangsa yang hadir di sekitar Yerusalem pada masa itu. Paham ya? Ya, Bu. Ya,
Jadi kita tidak berbicara. Jadi kalau Roni bertanya apakah Roh Kudus tinggal atau tidak, itu dari kedudukan Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang ketiga, ketika percaya kepada Yesus atau mengikuti menjadi followernya Yesus, itu pasti Roh Tuhan ada di dalam hidup mereka. Makanya mereka bisa memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Ada kekuatan ilahi yang membuat roh mereka bekerja untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tidak ada, ya nggak mungkin kan mereka ada pengakuan. Betul tidak? Tetapi kita berbicara dalam baptisan Roh Kudus yang dilakukan oleh Yesus. Fungsi Roh Kudus dalam frase tersebut adalah sebagai alat yang mengaktifkan. Sebagai alat yang mengaktifkan roh orang pada masa itu sehingga mereka bisa memberitakan Injil. Belum peristiwa Pentakosta, pengikut-pengikut Yesus tidak memberitakan Injil, ya kan? Paling ya mungkin ada sih, seperti misalnya ini kayak siapa nih, seperti murid-murid Yesus ya, mengajak saudaranya, ayo kita ikuti dia. Ada yang seperti itu ya. Yohanes juga, Bu. Iya, mengajak saudaranya, Yakobus. Iya, tetapi hanya sekedar begitu, tidak ada penjelasan. Tapi kalau ketika kemudian peristiwa Pentakosta itu kan jelas sekali. Mereka diberikan karunia apa? Karunia bisa berbahasa yang berbeda-beda. Kemudian tiba-tiba si Petrus bisa berkhotbah sedemikian rupa sehingga menggerakkan jiwa 3.000 orang bertobat. Nah, itu kan karena baptisan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus sebelum terjadi penyaliban ya, sebelum terjadinya penyaliban tersebut. Ya kan? Ya, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dipotong saja. Ada, Bu. Silakan. Kan kita apakah ini pertanyaan mungkin enggak aman ya? Apakah masa kini ini orang percaya masa kini ini mengalami namanya baptisan Roh Kudus? Wah, itu tidak bisa menyelam jawab itu bahan diskusi itu. Oke. Dengan pertanyaan anggapan pernyataan Ibu tadi kan terjadinya pembaptisan Roh Kudus pada saatnya peristiwa Pentakosta. Ya. Nah, kan itu terjadinya cuma pada peristiwa Pentakosta. Sedangkan sekarang Riz, itu tuh pertanyaan Ibu di kolom chat tadi, Riz, untuk nanti maksud Ibu. Jadi nanti kamu yang akan jawabnya, bukan Ibu yang jawab. Kamu yang jawab, tabung dulu ya. Iya, nabung dulu ya Risman. Jadi pertanyaan bahan diskusi tidak akan dinilam jawab ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi itu tadi bahwa kita bisa menganggap bahwa baptisan Roh Kudus tersebut adalah peristiwa second blessing yang terjadi ya bagi orang yang percaya kepada Yesus pada masa itu ya. Nah, kebanyakan dari mereka dari orang yang yang mengalami peristiwa second blessing itu dikatakan di sana adalah orang-orang Yahudi yang sudah lama percaya dan menjadi murid Tuhan Yesus, saudara. Jumlah mereka dikatakan kira-kira 120 orang banyaknya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 15. Nah, kalau kita lihat bahwa kebanyakan dari mereka ini adalah saksi mata atas peristiwa bersejarah tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Baik secara langsung maupun mungkin melalui kesaksian para rasul, saudara ya. Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang menerima anugerah keselamatan oleh kematian dan kebangkitan Kristus tentunya melalui iman. Jadi pada saat percaya mereka tidak langsung menerima baptisan Roh Kudus karena Roh Kudus yang dijanjikan itu belum dicurahkan. Baru kemudian dicurahkan pada hari Pentakosta, saudara ya. Nah, jadi untuk menerima baptisan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus kepada mereka harus menunggu sampai hari Pentakosta.
Oke saudara, mari kita masuk dalam diskusi kita. Selain orang Yahudi yang dimaksud dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5, menurut saudara apakah masih ada kelompok orang percaya yang menerima second blessing tersebut? Nah, menurut saudara, bagaimana dengan orang percaya masa kini? Apakah saudara seanggapan dengan John Wesley yang menganggap bahwa peristiwa second blessing itu berlaku juga untuk seluruh orang yang percaya kepada Yesus atau tidak? Nah, apakah orang percaya masa kini juga setelah menerima Yesus kemudian baru menerima baptisan Roh Kudus atau seperti apa? Silakan saudara, mari kita diskusi kembali. Bu, itu second blessing itu berkat kedua kan? Second blessing itu berkat kedua. Maksudnya apa, Bu? Ya, kalau berkat pertama kan adalah apa? Menerima Yesus, ya itu dia, atau percaya kepada Yesus dulu kan. Barang siapa yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, secara pribadi itu disebut dengan apa? Berkat pertama, artinya mendapatkan keselamatan. Kalau ini kan baptisan Roh Kudus ini adalah berkat kedua. Berkat kedua yakni dengan diberinya baptisan Roh Kudus, maka orang-orang percaya kemudian memiliki karunia-karunia. Nah, apakah menurut saudara Roh Kudus lebih kepada sana ya untuk orang percaya masa kini? Apakah menurut saudara peristiwa percaya kepada Yesus dengan baptisan Roh Kudus itu suatu peristiwa yang berbeda yang terjadi dalam kehidupan orang percaya pada masa kini atau seperti apa? Silakan. Kalau menurut saya sama, Bu. Oke. Enggak, ada dua pertanyaannya tadi di sana, Ron. Oh, iya, saya baca saja. Mau jawab yang mana dulu? Ada pertanyaan masih ada enggak kelompok orang percaya yang ini? Kalau misalnya itu tidak mau dibahas juga tidak apa-apa. Mana yang saudara mau bahas? Silakan. Oke, silakan. Bu, yang dimaksud di pertanyaan Ibu itu selain orang Yahudi kan? Selain orang Yahudi. Betul. Yang di zaman waktu itu. Apakah masih ada kelompok orang percaya yang menerima second blessing tersebut? Iya. Bagaimana dengan orang percaya masa kini? Kalau menurut saya sih, Bu, sampai sekarang kalau salah nanti itu Ibu luruskannya, masih sekelompok orang percaya, karena kita adalah bukan bagian dari orang Yahudi, maksudnya berdomisili di sana kayak gitu ya, bukan, karena kita bukan bagian dari mereka, tapi kita menerima second blessing itu sendiri. Dan bagaimana, karena yang kita tahu di situ adalah second blessing itu adalah baptisan Roh Kudus itu sendiri kan, dan mengalaminya kayak gitu. Iya nggak sih? Iya. Terus yang kedua, bagaimana dengan orang percaya masa kini? Saya juga beranggapan bahwa sama, pasti mengalami hal yang sama. Selebihnya benar atau salahnya saya serahkan para ibu. Coba dulu Pak Rulian, silakan Pak Rulian. Kalau menurut saya baptisan Roh Kudus itu terjadi untuk semua orang Yahudi maupun orang Yunani. Orang Yunani kan termasuk kita lah, tanpa
yang bukan orang Yahudi. Dan tapi baptisan Roh Kudus itu sendiri, baptisan Roh Kudus itu pencurahan kan Bu? Betul. Baptisan Roh Kudus itu sendiri itu terjadi hanya sekali. Betul. Cuman untuk orang-orang percaya ketika kita mau menerima, mau disucikan, menyerahkan diri untuk disucikan, dikuduskan oleh Roh Kudus, itulah dimana kita menerima yang namanya baptisan air sebagai simbol bahwa diri kita ingin disucikan, menyerahkan diri kepada Roh Kudus, sehingga itulah kita masih menerima baptisan Roh Kudus. Hanya saja baptisan Roh Kudus itu pencurahan Roh Kudus itu tidak terjadi lagi, sudah terjadi sekali. Dan itu orang-orang percaya masa kini yang mengalami baptisan Roh Kudus itu sebagai tanda bahwa mereka menyerahkan diri untuk disucikan oleh Roh Kudus gitu. Bukan berarti bahwa baptisannya terjadi lagi, tapi sudah terjadi. Hanya orang percaya untuk memberikan pernyataan bahwa ia menerima baptisan Roh Kudus itu di dalam dirinya gitu. Oke. Nah, menurut Parulian nih ya, baptisan Roh Kudus itu terjadi kapan gitu loh dalam hidup orang percaya masa kini? Itu ketika orang-orang mau mengaku bahwa untuk percaya kepada Yesus dan menyerahkan hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus, Bu. Oke, jadi ada satu ini ya bahan diskusi kita. Kalau menurut Parulian, baptisan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya masa kini, ya istilahnya setelah Yesus menang melawan maut, ya, atau sejak adanya orang percaya setelah kebangkitan Kristus, maka orang percaya tersebut menerima sekaligus baptisan Roh Kudus pada saat percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu statementnya dari Parulian. Yang lain silakan. Susi. Ya, kalau dari pertanyaan Ibu, selain orang Yahudi yang dimaksud dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 5, menurut saudara masih adakah kelompok orang percaya yang menerima second blessing tersebut? Bagaimanakah orang percaya masa kini? Nah, tadi Ibu dijelaskan kalau di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang kelima itu adalah penggenapan dari janji Allah tentang baptisan Roh Kudus itu sendiri, janji Yesus seperti itu ya, seperti nubuatan. Nah, dan hal itu pun benar bahwa pencurahan Roh Kudus itu terjadi hanya pada waktu itu saja, pada waktu hari Pentakosta itu, di mana semua orang-orang Yahudi itu berkumpul dari segala tempat, mereka berkumpul di satu tempat itu, katanya di Yerusalem. Nah, apakah ada kelompok orang-orang percaya yang lain yang akan menerima second blessing? Saya katakan iya. Kalau misalnya saya katakan tidak, maka hari ini saya pun tidak akan menerima hal itu seperti itu, Bu. Karena kalau kita hanya beranggapan bahwa hanya orang Yahudi saja yang menerima, berarti kita tidak menerima hal itu. Nah, kenapa saya mengatakan begitu? Karena begini, setiap orang yang sudah mengaku Yesus adalah Tuhan, dia sudah dibaptis dengan Roh Kudus, Bu. Kenapa? Karena di dalam Alkitab mengatakan tidak ada orang yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau tidak oleh karena Roh Kudus, seperti itu, Bu. Oke, mungkin lebih ke sini Susi, menurut Susi kapan terjadinya yang namanya baptisan Roh Kudus? Mungkin itu lebih kepada pertanyaannya dalam hidup orang percaya masa kini ya. Ya. Apakah sama dengan orang percaya sebelum Yesus yang kemudian menerima? Artinya ada dua kali peristiwa ya. Ada peristiwa pertama adalah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua adalah menerima baptisan Roh Kudus. Itu yang terjadi sebenarnya. Nah, menurut Susi untuk orang percaya pada masa kini, apakah hal tersebut masih terjadi sampai sekarang? Kalau sampai pada saat ini saya percaya itu masih terjadi, Bu. Seseorang harus menerima Tuhan Yesus dulu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru dia menerima baptisan Roh Kudus, Bu. Artinya dua kali peristiwa masih tetap terjadi ya? Berarti sama dong. Karena tidak mungkin begini, Bu. Tidak mungkin orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan menerima baptisan Roh Kudus kalau mereka tidak tahu siapa Yesus, kalau mereka tidak terima siapa Yesus, kayak gitu, Bu. Ya, kalau versinya John Wesley mengatakan bahwa
peristiwa baptisan Roh Kudus itu juga adalah peristiwa second blessing. Artinya dia berkata bahwa tidak cukup hanya dengan tidak cukup hanya dengan menerima Tuhan Yesus, harus ada pengalaman-pengalaman. Nah, baptisan Roh Kudus itu juga kalau misalnya ditambahkan dengan pengalaman-pengalaman seperti yang diakui oleh John Wesley, maka itu akan dikaitkan dengan keselamatan, ilmu keselamatan ya. Artinya kalau tidak cukup hanya menerima Yesus selamat, harus disertai dengan pengalaman harus disertai dengan pengalaman-pengalaman, maka orang tersebut tidak akan selamat. Nah, kalau memang misalnya Susi berkata bahwa hampir sama seperti pandangan John Wesley, maka itu nanti akan dipertanyakan tentang ini. Menurut Susi, apakah keselamatan bisa hilang atau tidak? Kalau menurut saya, ya keselamatan tidak bisa hilang lah Bu. Tapi maksudnya kita melihat kalau masa kini ya, banyak orang yang hanya mengakui, saya tahu Yesus, tapi mereka tidak, ya belum pasti mereka hidupnya begitu, seperti itu. Kayak gitu lah Bu. Jadi, saya memang percaya bahwa keselamatan tidak bisa hilang. Tapi untuk orang bisa menerima baptisan Roh Kudus, ya mereka harus menerima Yesus dulu Bu, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kayak gitu. Oke Susi, jadi berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Parulian, agak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Susi. Ya, tapi tidak apa-apa, itu gunanya kita berdiskusi. Pasti ada yang ada pasti perbedaan pendapat di dalamnya. Oke, sebelum nanti kita simpulkan, masih ada yang lain? Siapa? Bagaimana Risman, Meiman? Tony, Weni, Ira. Ira belum ada Bu. Saya dengan Parulian. Oke, alasannya apa? Kenapa bisa setuju dengan Parulian? Yang saya tangkap dari Parulian sendiri itu adalah bahwa kapan terjadinya baptisan Roh Kudus itu pada waktu pencurahan itu kan? Betul. Dan itu terjadi hanya sekali. Betul. Dan kalaupun itu nggak akan terjadi lagi kayak gitu loh. Maksudnya Pentakosta pencurahan itu hanya di situ, hanya sekali itu kayak gitu, nggak akan terjadi lagi kayak gitu. Nah, itu kalau bagaimana dengan orang percaya masa kini, apakah mereka mengalami second blessing ya? Betul. Atau pencurahan Roh Kudus itu mereka itu gimana ya membahasakannya Bu ya? Pencurahan itu nggak akan terjadi lagi, tapi setiap orang percaya itu akan mengalami Roh Kudus itu sendiri kayak gitu dalam hidupnya. Kayak gitu. Oke. Nah, maksudnya tuh kayak gitu loh Bu. Jadi pencurahan Roh Kudus itu memang hanya terjadi ya pada hari Pentakosta itu kayak gitu loh Bu. Jadi maksudnya hari-hari ini tuh ya orang percaya yang menerima Yesus ya mereka pasti mengalami baptisan Roh Kudus itu kayak gitu loh. Kayak waktu itu kan Ibu tadi mengatakan bahwa orang-orang Yahudi pada waktu itu kenapa mereka mengalami pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, karena terlebih dahulu mereka udah percaya kayak gitu. Betul. Kan. Nah, begitu juga dan kita hari ini kayak gitu loh Bu. Kayak mereka memang tidak terjadi seperti pada waktu itu karena memang cuma sekali aja pencurahan Roh Kudus itu terjadi pada waktu itu. Tapi kita hari ini ketika kita menerima Roh Kudus, ya Roh Kudus itu menerima Yesus ya dia udah ada gitu loh Bu. Nah, itu yang Bu Dila maksud tadi. Ya, maksudnya penjelasan saya sebenarnya ke situ gitu loh Bu arahnya, cuman mungkin salah membahasakannya gitu Bu. Berarti sama dengan Parulian. Iya. Oke, Susi tidak apa-apa. Memang Roh bekerja sesuai waktunya. Enggak Bu, sebenarnya itu Susi itu menjelaskannya tuh ke situ. Kan Susi tadi udah bilang kalau itu terjadi memang cuma satu kali waktu itu saja seperti itu. Oke, Susi. Oke. Benar paham. Jadi ya, yang lain bagaimana yang lain? Bu. Ya, silakan. Gini kan pas ada peristiwa terjadinya
Pentakosta itu kan semua orang Yahudi. Apakah juga di situ di luar dari Yahudi mengalaminya keturunan Roh Kudus juga atau gimana? Ya, oke. Kita simpulkan saja saudara, karena memang itu semua berkaitan. Nah, pertanyaan Bu Nilam tadi, apakah selain orang Yahudi yang disuruh berkumpul oleh Tuhan Yesus di satu tempat untuk menerima pencurahan Roh Kudus tersebut, masih ada nggak selain mereka? Kalau Bu Nilam berkata masih ada saudara. Kenapa? Karena bukan hanya orang Yahudi kan ya yang percaya kepada Yesus pada masa itu. Pasti ada orang non-Yahudi, ada orang non-Yahudi yang menerima Yesus. Nah, saudara nanti bisa melihat. Sebentar, Bu Nilam ambil dulu salah satu buku di sini, ya. Dikatakan di sana bahwa selain orang Yahudi sebenarnya ada orang Samaria, ya. Ada orang Samaria. Nah, saudara bisa nanti menyelidikinya dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 12 ya, sama ayat 15 dan 16. Dikatakan di sana bahwa ada orang-orang Samaria yang sudah diselamatkan, tetapi kemudian ternyata di ayat 15-16 dijelaskan bahwa sesudah para rasul yang para rasul yang sudah mendapatkan baptisan Roh Kudus datang ke sana, kemudian mendoakan mereka, kemudian membaptis mereka dengan Roh Kudus. Membaptis mereka dengan Roh Kudus, maka dapat dianggap bahwa barulah mereka kemudian mengalami yang namanya dilahirkan kembali. Selanjutnya ada orang-orang dalam rumah Kornelius, saudara. Orang-orang dalam rumah Kornelius yang percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian dibaptiskan dengan Roh Kudus. Memang di mute ya. Memang. Oke. Ya, kemudian siapa tadi? Kornelius. Ya, kemudian ada juga ketika orang-orang di Efesus baru percaya, mereka tidak dibaptis dengan Roh Kudus. Kemudian mereka mengalami yang namanya hanya baptisan air ya. Kemudian Paulus meminta mereka agar dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Paulus juga mendoakan mereka supaya mereka menerima karunia Roh Kudus. Ya, jadi itu dia. Ada kemungkinan baptisan yang dimaksud di dalam yang dilakukan oleh Yohanes ya, baptisan air tersebut itu memang tanda pertobatan ya. Tetapi kalau kita melihat untuk orang percaya setelah Yesus naik ke surga, kemudian Roh Kudus sudah tercurah ya, kemudian pembaptisan itu kan kalau saudara mendengar kalau para hamba Tuhan membaptis, biasanya mereka akan berkata, aku akan membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya bahwa peristiwa second blessing tidak akan dialami lagi oleh orang-orang percaya pada masa kini. Mengapa demikian? Karena peristiwa itu memang hanya terjadi satu kali dan penerimanya adalah orang-orang percaya yang sebelum Pentakosta terjadi. Karena itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, sehingga kemudian nanti melalui baptisan Roh Kudus itu kemudian mereka mengalami yang namanya mujizat ya, sehingga kemudian mereka bisa mampu memberitakan Injil kemana-mana ya. Kemudian bahkan di antara para murid kemudian juga ada yang mampu menyembuhkan orang. Itulah dari hasil dari baptisan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus kepada mereka. Tetapi untuk orang percaya pada masa kini, kita itu ketika kita mengaku percaya kepada Yesus, sekaligus kita ada dalam baptisan Roh Kudus juga, saudara. Jadi peristiwa baptisan itu hanya terjadi sekali itu, dan memang fungsinya untuk orang-orang yang sudah percaya Yesus sebelum Pentakosta. Tetapi sesudah Pentakosta,
itu jadi satu paket gitu loh. Ketika percaya Yesus maka langsung kita menerima yang namanya baptisan Roh Kudus. Jadi secara urutan dia tidak ada yang namanya second blessing, saudara. Ya, second blessing kita tidak mengalami itu seperti yang dipahami oleh John Wesley, ya, bahwa percaya Yesus itu harus ditambahkan lagi dengan pengalaman hidup, pengalaman istilahnya harus berbuah dan lain sebagainya. Tidak, karena percaya Yesus, ketika kita percaya Yesus maka sekaligus kita mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus, bahwa itu adalah menunjukkan tanda kepemilikan hidup kita adalah milik Allah seutuhnya. Nah, supaya kita kalau kita sekarang ini kalau mau supaya pengalaman hidup baik atau misalnya hidup berbuah itu dikaitkan dengan penerimaan mahkota, saudara. Ya, kalau dilihat dari surat-surat Paulus bahwa hidup yang berbuah itu dihubungkan dengan penerimaan mahkota, ya. Ada mahkota-mahkota yang disediakan oleh Tuhan Yesus pada masanya nanti, ya, dalam kehidupan selanjutnya, atau ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, mahkota itu akan disematkan di atas kepala kita. Nah, jadi itulah buah kehidupan kita itu dikaitkan dengan dengan penerimaan mahkota. Jadi tidak dikaitkan dengan peristiwa keselamatan, karena peristiwa keselamatan itu benar-benar adalah hasil karya Allah sepihak untuk kehidupan orang percaya. Dan tentu Bunilan tidak perlu lagi menjelaskan hal ini, karena saudara pasti mengenal dan mengetahui bahwa mengapa karya keselamatan itu merupakan karya sepihak dari Allah untuk manusia. Tentu saudara sudah sangat mengetahui itu, ya. Nah, oleh karenanya peristiwa second blessing tidak kita akan alami, karena baptisan Roh Kudus yang kita terima sekaligus atau sepaket ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat sebagai Juru Selamat secara pribadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rulian Yohanes tadi. Jadi begitu, saudara. Nah, kita mengakui adanya peristiwa second blessing itu terkait dengan objek penerima, ya, siapa yang menerimanya. Dan dalam hal ini peristiwa second blessing itu dikhususkan kepada orang-orang percaya sebelum Pentakosta. Jadi tidak ditambahkan kepada pengalaman hidup untuk keselamatan kita, seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Demikian, saudara. Masih ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, maka kita harus mengenal seperti apakah ciri-ciri orang yang mengalami baptisan Roh Kudus. Nah, tentu orang yang mengalami baptisan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul dikatakan dia pasti akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian orang yang dipenuhi Roh Kudus tentu akan menjadi taat kepada Roh. Dia akan menjaga hidup kudus. Dia akan menjunjung tinggi firman Tuhan dan mau mengabarkan Injil, saudara. Ya, kemudian dia pasti akan memiliki yang namanya standar hidup yang semakin tinggi. Ya, jadi hidupnya bukannya makin merosot. Banyak nggak orang percaya mengaku-ngaku percaya kepada Yesus, tapi kehidupan rohaninya makin merosot? Banyak, saudara. Ya, banyak. Tidak mengalami yang namanya pertumbuhan. Tuhan memberikan kita sudah menerima Tuhan. Ya, kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat, tetapi kehidupan kerohanian kita tidak memiliki kesejajaran pertumbuhan. Ya, jadi kehidupan rohani kita sebelum dan sesudah menerima Kristus tidak mengalami perubahan, dan itu bukanlah tanda-tanda pertobatan, ya. Dari pihak kita manusia itu belum bisa disebut sebagai tanda-tanda pertobatan, ya. Jadi orang yang bertobat, orang yang percaya kepada Yesus, kemudian ngaku-ngaku sudah bertobat, pasti akan memiliki yang namanya pertumbuhan iman.
Ya, iman itu selaras dengan apa? Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Nah, orang yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus tentu adalah orang yang sudah memiliki standar hidup yang semakin tinggi, mengalami berbuah di dalam hidupnya, ya. Dia mengalami berbuah dalam hidupnya, kemudian juga mengalami yang namanya perubahan yang signifikan, saudara, dalam hal karakter dan juga penyangkalan diri. Kalau dalam beberapa kitab Injil Sinoptis mengatakan bahwa mengikut Yesus itu harus pikul salib, saudara. Ya kan? Harus pikul salib. Nah, pikul salib di sana artinya ada ketundukan. Ketundukan itu kalau di dalam kehidupan orang percaya berarti dia mengalami yang namanya Dia akan mengalami yang namanya tadi perubahan karakter. Jadi karakter-karakter egois, karakter-karakter tinggi hati bisa tundukkan pada kehendak Kristus. Nah, ketika terjadinya ketundukan tersebut, itu berarti kita berada dalam penyangkalan diri yang sebenarnya. Artinya hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi menjadi milik Kristus. Nah, itu dia ya. Jadi ciri-ciri orang yang mengalami baptisan Roh Kudus seperti itu pasti akan dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian hidupnya menjadi berbuah, kemudian mau menyangkal dirinya artinya ya hidup ini selalu kontradiktif sebenarnya. Ada di dalam diri kita selalu ada keinginan-keinginan, dan keinginan-keinginan itulah yang harus kita tundukkan. Atau setidaknya kita harus bisa melihat apakah keinginan-keinginan kita itu sudah sesuai dengan standar firman Tuhan atau tidak. Nah, ketika tidak sesuai maka kita harus tunduk. Itu yang disebut kemudian terjadi yang namanya penyangkalan diri karena ada ketundukan terhadap kehendak Kristus di dalam hidup kita. Demikian. Oke, silakan Ron. Bu, ciri-ciri ini dapat kita lihat atau diperuntukkan untuk orang-orang yang sebelum Pentakosta atau untuk orang percaya masa kini, Bu? Ya, seperti yang Bu Nilam katakan tadi bahwa kita tidak mengalami yang namanya second blessing karena ketika kita percaya kepada Yesus sekaligus kita menerima yang namanya baptisan Roh Kudus. Nah, fungsi dari baptisan Roh Kudus kalau kita mengatakan tadi setuju dengan LAI dengan terjemahan preposisi dengan tadi, artinya Roh Kudus di sana dalam baptisan Roh Kudus sebagai alat. Kalau dia sebagai alat berarti alat yang mengaktifkan roh kita untuk bekerja menuruti kehendak Allah, saudara. Ya kan? Nah, kalau Roni bertanya, apakah itu bisa dilihat? Ya tentu. Orang akan melihat dong, kalau memang Roh Kudus aktif dalam hidup kita, karena sudah mengalami itu semua, maka pasti hidup kita akan berbuah. Dan orang lain pasti bisa melihat dong, Ron. Tidak mungkin tidak. Makanya tadi Bu Nilam jelaskan bahwa orang yang maksudnya banyak orang yang ngaku-ngaku percaya itu tapi nggak mengalami pertobatan. Jadi terlihat dari buah kehidupannya juga. Seperti itu ya. Jadi bisa terlihat oleh semua orang. Karena kita peristiwa pencurahan itu yang terjadi itu secara secara literalnya terjadi. Secara literalnya terjadi itu di masa Pentakosta. Karena memang ada orang percaya kemudian belum menerima baptisan Roh Kudus, saudara, karena pencurahan itu belum terjadi, janji Allah itu belum digenapi. Tetapi bagi kita sekarang tidak ada yang namanya peristiwa second blessing, karena baptisan Roh Kudus itu juga sebenarnya itu adalah tanda bahwa kita sudah menerima ya kematian kebangkitan Yesus tersebut dan kenaikannya sebagai suatu paket yang menyelamatkan hidup kita. Dan baptisan Roh Kudus itu langsung sepaket dengan peristiwa tersebut. Roh Kudus memenuhi hidup kita ketika kita mengaku kepada Yesus. Nah, seperti yang beliau sampaikan tadi bahwa baptisan Roh Kudus, fungsi Roh Kudus di sana adalah sebagai alat yang mengaktifkan roh kita untuk kemudian bisa memiliki karunia-karunia karena kita berbuah di dalamnya. Dan itu bisa dilihat oleh orang lain. Karunia-karunia kita akan
bicarakan minggu depan. Ya. Jadi boleh dikata bahwa baptisan Roh Kudus yang kita terima itu mengaktifkan karunia-karunia yang ada di dalam diri kita untuk kemudian kita gunakan untuk memberkati orang lain juga, saudara. Nah, jenis karunia-karunia apa saja? Itulah yang akan kita pelajari minggu depan. Bila makan memberikannya dalam bentuk video ya, yang Binilam upload saja terus saudara bisa tonton nanti. Artinya minggu depan kalau bisa kita non kelas dulu. Bagaimana saudara? Boleh Bu, boleh. Oke, nanti diskusi diskusi nanti di dinding Google Classroom. Kalau saudara ada pertanyaan silakan titipkan di sana. Kalau sudah paham ya nggak usah bertanya. Nanti malah nanyanya yang macam-macam pula. Oke ya, saudara? Ya Bu. Oke Bu. Oke. Bu, kita foto dulu Bu. Silakan. Silakan buka kamera semuanya. Sudah Susi. Ada Kak Ira sama Meiman. Udah Kak Cici. Kok nggak muncul ya di aku semua ya? Belum muncul. Iya, yang lainnya udah muncul semua. Mereka berdua aja enggak? Aku sudah buka loh sih. Kak Vivin udah keluar semua ke gambar mereka. Belum, di sini belum. Kelihatan nggak? Memang udah, Meman Ira yang belum. Aku sudah loh, aku udah buka. Coba kakak matikan lagi sebentar, habis itu baru nyalakan lagi. Cepat Mbak Susi, soalnya aku keluar masuk. Masih belum juga ya Kak Ira ya? Udah. Kak Ira, nggak apa matikan aja kameranya biar ada gambarnya, biar bagus. Nah ini udah. Oh, udah. Kak Ira, udah tadi ya? Oke, yuk. 1, 2, 3. Lagi satu kali. 1, 2. Oke, makasih semuanya. Thank you Ibu. Oke, kita berdoa ya. Topik kita baptisan Roh Kudus dengan diskusi kan, Bu? Ya, betul. Itu metodenya kita apa? Ceramah plus diskusi ya, metodenya. Topiknya baptisan Roh Kudus. Oke, kita berdoa terlebih dahulu, minta Parulian berdoa untuk kita. Silakan Parulian. Mari kita berdoa. Tuhan, pada siang hari ini kami telah menyelesaikan perkuliahan kami. Kami bersyukur karena Kau telah memberkati dan menyertai sepanjang perkuliahan kami, sehingga perkuliahan kami pada hari ini berjalan dengan lancar, dan kiranya materi yang telah kami dengarkan dan kami diskusikan dapat kami pahami dan mengerti dengan baik, sehingga kami mengerti arti dari baptisan Roh Kudus, sehingga kami dapat melakukan pelayanan dengan benar dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati kami, sertai kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu. Bilang turun ya. Bes. Boleh.